Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua itu pasti pernah merasakan rasa lapar. Rasa lapar itu kalau dirasa memang efeknya macam-macam. Kalau yang jelas kalau anak-anak kecil, bayi itu kalau lapar pasti menangis atau rewel. Ya karena kelaparan itu rewel, sehingga biasanya mamanya atau ibunya itu ngerti. Segera diberi susu atau dibuatkan makanan yang cocok dan sebagainya. Kita bisa melihat seperti itu yang juga dialami oleh bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Mereka itu diceritakan dalam bacaan pertama harus melintasi padang gurun dan akhirnya kelaparan. Pada saat lapar itu yang berbahaya, karena pada saat lapar orang Israel itu lalu kemudian bisa menghujat Tuhan gitu ya. Bisa seperti di masa di Meriba ini yang ada di barat padang gurun Sin ini masih mending. Dia mengatakan mereka lebih baik kami itu makan daging dan makan roti menjadi budak di Mesir daripada di tengah padang pasir ini kami kelaparan. Ini umat Israel yang rewel karena kelaparan. Dan Tuhan itu lalu melalui Musa dia memberikan makanan dan yang secukupnya untuk mereka. Ya, mengirimkan burung-burung puyuh pada saat sore hari supaya mereka bisa makan dan memberi mana pagi hari supaya mereka bisa makan roti sampai kenyang. Nah, mau menggambarkan sebenarnya dalam bacaan pertama itu Allah yang sebenarnya yang mencukupi, ya, mengenyangkan mereka itu. Tapi dalam bacaan Injil kita bisa melihat Yesus yang menyatakan akulah roti kehidupan itu menegur orang-orang Yahudi yang mencari-cari dia. Karena mencari-cari dia itu juga karena ya
ingin makan, bahkan ingin tidak kelaparan juga. Tapi yang diajak oleh Tuhan Yesus itu maunya lebih dalam lagi, Bapak Saudara-saudara. Mengenal Dia sebagai roti kehidupan yang menjamin kehidupan di dunia ini sampai hidup yang kekal. Makanya digambarkan nasihat Yesus itu, bekerjalah untuk makanan yang menghantar engkau sampai pada hidup yang kekal. Karena ya orang-orang Yahudi ini sudah merasakan bagaimana penggandaan roti dari Tuhan dan sebagainya. Bahkan mengejar-ngejar Yesus bukan karena tanda-tanda, tapi karena ingin makan gratis, bisa jadi juga demikian. Kita bisa merefleksikan bagi kita sebagai umatnya untuk bisa melihat makna dari Yesus mengatakan roti kehidupan. Itu bukan berarti hanya Yesus yang menjamin kehidupan kekal kita, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari Dia juga mengenyangkan kehidupan kita, menghindarkan kita dari kelaparan dan hal-hal yang tidak perlu itu ya. Kalau orang digambarkan dalam skala Maslow itu, level yang paling rendah itu adalah ya soal kebutuhan yang primer. Kalau kebutuhan primer itu yang kemudian bisa terpenuhi ya soal makan salah satunya. Makanya dalam paham komunis itu dinyatakan orang yang kelaparan tidak bisa berdoa. Ini orang yang lapar itu tidak bisa sembahyang. Dan memang karena masih mengejar yang hal-hal yang pertama ini. Tapi bagi kita diajak untuk melihat dalam kondisi apapun, kita harus percaya bahwa Yesus itu roti kehidupan yang memberi kita kesejahteraan yang mengenyangkan kehidupan kita. Makanya dalam doa Bapa kami, kalau dalam bahasa Aram itu pengertiannya adalah, berilah kami makanan kami hari ini secukupnya. Ya, berilah kami, kalau disingkatkan, berilah kami rezeki pada hari ini. Dalam doa Bapa kami itu mau mengatakan bahwa kehidupan kita, kesejahteraan kita, rezeki kita, makanan kita itu memang juga berasal dari Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Makanya digambarkan bahwa justru mendapatkan makanan dari Tuhan itu lalu menghargai sungguh roti kehidupan yang dari Allah, yang telah ditentukan Allah dalam kehidupan kita itu untuk terus merasakan sungguh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, baik jasmani maupun rohani. Nah, ini sekarang tantangan kita di zaman milenial ini apa? Sekarang ini kita itu dalam masyarakat yang tidak terlalu menghargai makanan sebagai makanan. Ya. Kita itu kalau dulu dihargai makanan itu karena ono dino ono upo ya, digambarkan nasi, sebutir nasi itu penting. Sekarang makanan masyarakat kita ini bukan hanya nasi, makanannya bisa macam-macam, soalnya tepung-tepungan gitu ya, cilok-cilok, macam-macam. Nggak bisa mengatakan ono dino ono upo, nah bisa. Yang kedua juga orang makan itu seperti saya nyatakan yang minggu lalu. Ya, beberapa minggu lalu orang makan itu tidak hanya makan sekarang. Makan itu yang makan HP-nya, bukan orangnya. Jadi belum makan saja sudah HP-nya yang makan duluan, dipotret-potret ya, untuk pamer sana sini, ini loh saya makan di tempat ini loh, ini dan sebagainya. Lalu ya orang makan hanya detail-detail saja kan, ambil sedikit-sedikit saja, karena enggak boleh banyak-banyak, romo dilarang dokter. Ya, ngapain beli banyak gitu. Jadi makan itu tidak lagi sekedar makan, tapi hanya untuk pamer, untuk butuh pengakuan diri. Ini loh saya sudah makan yang hebat-hebat dan sebagainya itu. Ya, lebih mending pada saat kemudian makan itu sisa kemudian dibungkus bawa pulang untuk dimakan di rumah atau diberikan kepada yang kekurangan. Tapi ada orang yang sombong, hanya pesen-pesen, ngicip-ngicip makanan lalu ngapresiasi, nggak dimakan sama sekali, dibuang begitu saja. Ya jangan salahkan kalau Anda tidak punya rezeki, tidak diberi rezeki Tuhan, karena rezeki yang diberi dibuang-buang begitu rupa. Makanya kepada anak-anak juga dididik seperti itu, kalau makan harus habis. Ya karena ini rezeki dari Tuhan gitu. Tapi kan seringkali begitu, karena orang tuanya juga gitu, udah diet makanya nggak usah dimakan lah, mengapa pesan makan yang banyak itu. Jadi yang makan itu tidak lagi makanan itu dihargai sebagai makanan, itu yang pertama itu ya.
kita bisa melihat zaman ini itu makanan itu hanya ya menjadi sebuah kehebohan untuk pengakuan diri dan kesombongan gitu. Bukan makanan itu sesungguhnya. Gitu. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita, dalam tantangan milenial kita itu, Anda meskipun kenyang dengan segala sesuatu, kita mengatasi di level yang dasar, kita ke arah yang tidak primer lagi, yang lebih yang sekunder dan lebih yang tinggi lagi, tersier itu. Tapi kita ini sebenarnya dibuat oleh dunia ini menjadi terus kelaparan dan kehausan gitu. Ya. Kita itu dibuat kelaparan dan kehausan terus-menerus, lapar akan perhatian, lapar akan cinta kasih, lapar akan peduli sesama, lapar akan like, jempol, lapar akan pengakuan diri, lapar dan haus untuk dikasihi. Ya. Lapar macam-macam kita dibuat seperti dunia ini juga gitu. Dan itu lalu kemudian tidak akan pernah cukup, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bisa dibuat kehausan apapun. Pada saat Anda sudah mendapatkan, lalu Anda membandingkan dengan yang lain, Anda merasa kurang, Anda merasa lapar, saya masih pengen seperti itu. Padahal kita sudah melakukan tapi kurang. Gitu. Karena kita selalu dibuat iri, kita dibuat selalu kekurangan, kita selalu dibuat merasa lapar dan haus akan hal-hal di dunia ini. Sehingga tidak pernah puas. Coba saja itu kita bisa melihat orang-orang yang sudah habis biaya banyak untuk facial scare, lihat temannya lebih mahal lagi, punya aku lebih jelek ya. Kita kekurangan, merasa lapar lagi. Harusnya dengan yang itu sepertinya itu, harusnya yang seperti itu. Akhirnya tidak pernah kita merasa sungguh kenyang dan bersyukur, itu tidak pernah di zaman. Dan memang dibuat seperti itu. Anda dan saya itu dibuat di zaman ini itu kenyang sebentar lalu lapar terus menerus. Ya, sehingga lalu isinya itu sekarang ini banyak orang stres, uring-uringan dan sebagainya, itu ya wajar. Healingnya bolak-balik pun stresnya ya bolak-balik, wajar. Karena tidak bisa mensikapi hidup dengan benar, dibuat Anda kelaparan seperti zombie, ngejar terus gitu. Dan lalu tidak merasakan sungguh pemeliharaan dari Tuhan. Tidak merasa perlu untuk bersyukur, jauh dari itu. Apalagi mengimani Yesus sebagai roti kehidupan, jauh sekali. Kita masih mengikuti saja ikutan dunia ini. Makanya Yesus mau bekerjalah untuk makanan yang menghantar kamu pada hidup yang kekal. Jangan bekerja untuk makanan yang hanya untuk memenuhi kebutuhanmu di dunia ini dan memuaskanmu sesaat. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk menyadari kembali bagaimana Yesus bagian dari karya keselamatannya adalah mencukupi rezeki kehidupan kita dan membuat kita supaya selalu kenyang, baik untuk memperoleh rezeki di dunia ini maupun juga menjamin untuk kehidupan kekal melalui kehadirannya dalam Ekaristi. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin merasakan terus kekurangan dan kehausan akan hal-hal dalam kehidupan Anda. Tanpa sadar itu ngejar terus-menerus hal-hal tersebut. Entah perhatian, cinta kasih, hal kehebatan, macam-macam yang membuat kita bisa terus-menerus mengejar itu sehingga lupa pada hal yang harusnya yang utama yang dikejar dalam kehidupan. Anda dipanggil untuk kembali, mensyukuri bahwa Anda sebagai orang Katolik itu memiliki Tuhan Yesus yang memberikan rezeki, yang terus-menerus memberikan makanan, yang terus-menerus menjamin kehidupan kita. Tantangan yang paling susah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa Anda bisa dibuat itu lapar secara eksistensial. Itu jati diri kita itu yang tidak mudah, ya. Lapar untuk mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Kita juga merasakan lapar, ya. Tidak puas dengan orang-orang yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita lapar kalau melihat suami orang lain gitu, bahaya ini, laparnya melihat suami orang lain. Lapar melihat istri orang lain. Ya, tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhan pasangan kita. Lapar melihat anak-anak orang lain, tidak puas dengan anak-anak kita. Ini kelaparan eksistensial yang membuat kita terus-menerus tidak bersyukur atas apa hal semuanya yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Semoga hari ini kita semakin mensyukuri Yesus yang hadir sebagai roti kehidupan, dan kita harus menghargai sungguh, memperkuat dalam kehidupan kita bagaimana penghayatan kita di tengah tantangan kelaparan di dunia ini juga, dan berani kemudian terus menerus terikat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjamin dan memelihara kehidupan kita dan keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.